Selain mengaku sebagai ustadz, Yusuf Mansur juga mengaku sebagai pebisnis sukses. Faktanya, dari batubara sampai petrin, gulung tikar. Hanya warung steak dan shake yang bertahan. Itu pun Yusuf Mansur hanya sebagai investor, tidak langsung mengelolanya. Lalu, apa sebab gagalnya bisnis Yusuf Mansur secara pribadi? Untung atau buntung? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahi Mungkar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, banyak yang bertanya, mengapa bisnis-bisnis yang dilakukan dan diinisiasi oleh Yusuf Mansur itu kok banyak gagalnya? Kenapa? Kita runut misalnya, ini yang melibatkan investor. Tidak terhitung kegagalan dia ketika dia melakukannya sendiri. Ini yang melibatkan investor itu sudah ada beberapa. Di antaranya adalah investasi batubara tahun 2009. Hanya 3 bulan uang terkumpul 55 miliar. 3 bulan berikutnya ternyata zong, tidak ada produknya batubara tersebut. Artinya ini bisnis yang memang ada unsur tipu menipunya. Yang kedua, itu adalah patungan usaha yang berupa membangun Hotel City di Kota Tangerang. Setelah 10 tahun, investor tidak bisa mengambil uangnya kembali. Begitu pula dengan patungan aset, ini malah tidak jelas juga. Ada juga yang namanya tabung tanah, itu juga tidak pernah jelas juntrungannya. Lalu, apalagi Umroh Merdeka tahun 2015 sampai 2019 ada 7.426 orang yang sudah membayar Rp3.500.000. Tapi sampai hari ini tidak satupun dari mereka itu berangkat umroh. Uang muka tadi tidak bisa diambil. Nah, lalu ada miracle. Wah, ini air ajaib, air yang bisa memberikan kemudahan seseorang untuk mendapatkan rezekinya. Yang sakit bisa sembuh, yang belum punya jodoh bisa dapat jodoh, dan seterusnya. Ini pun juga tidak lama, airnya dijual mahal melebihi harga rata-rata yang ada di pasaran, dan akhirnya juga hancur di tengah jalan. Lalu yang fenomenal itu adalah Paytrend bayar-bayar dan Paytrend aset manajemen. Nah, bulan Agustus 2024 yang lalu, Paytrend aset manajemen yang melantai di bursa, yang katanya satu-satunya yang bersifat syar'i, ternyata izin operasionalnya dicabut oleh OJK, dicabut nyawanya oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Karena apa? Karena di dalamnya penuh tipuan. Ternyata tidak sesuai dengan unsur-unsur syariah yang ada. Bahkan kantornya pun tidak ada, karyawannya pun tidak jelas, dan sebagainya. Nah, saudara, jika kita amati, ternyata Yusuf Mansur itu memang hanya bisa ngomong, dan betul-betul omon-omon saja. Karena apa? Antara omongan dan kenyataan itu tidak pernah selaras. Itu penyebab utamanya. Ngomong kanan ternyata ke kiri. Begitulah seterusnya. Yang kedua, dia tidak menguasai manajemen bisnis. Dia tidak paham tentang masalah ini.
tapi dia sok tahu dan sok jago dalam berbisnis. Bahkan dia itu berbisnis juga saham, walaupun anjlok, saham-saham yang dia endorse ternyata juga gagal total ya, di tengah-tengah pasar. Nah, lalu apalagi? Setelah hanya omong doang, tidak mampu secara bisnis, maka Yusuf Mansur itu hanya menjual mimpi. Para investor dikadali bahwa bisnis ini nanti akan untung sekian, lalu bagi untung. Tidak pernah diutarakan di depan kalau merugi, apakah bagi rugi atau bagaimana. Tidak pernah ada akad itu. Yang ada adalah bagi untung. Siapa yang tidak tergiur, ya, masyarakat Indonesia yang mayoritas miskin ini dengan iming-iming seperti itu. Nah, selanjutnya adalah Yusuf Mansur itu mendolimi, jangankan para investor, karyawannya sendiri dia zalimi. Oleh karena itu, perbuatan zalim ini membuat banyak orang sakit hati dan kita tidak tahu. Doa-doa orang yang disakit hati ini, orang-orang yang dizolimi dan akhirnya sakit hati ini diijabah oleh Allah. Maka hampir semua bisnis yang dilakukan oleh Yusuf Mansur itu gagal total. Hanya ada satu yang masih bertahan itu, yaitu warung steak and shake. Itu pun karena dia tidak mengelola secara langsung. Dia hanya sebagai investor. Dan uangnya itu dikelola oleh Jody Brotosuseno. Hanya warung steak and shake inilah yang sekarang ini bertahan. Yang lainnya semuanya ambruk. Selain menzolimi, dia juga terlalu sombong. Bicaranya muluk-muluk sundul langit dan seakan-akan menghipnotis audiennya agar ikut berbondong-bondong menaruh uangnya di proyek-proyek yang diinisiasi oleh Yusuf Mansur. Nah, dari beberapa hal inilah yang menyebabkan ambruknya bisnis Yusuf Mansur. Tapi itu secara bisnis. Yusuf Mansurnya sendiri kaya raya karena dia pasti menyimpan sebagian dari uang para investor. Investor menyetor ke dia, tapi investor tidak bisa menarik kembali uangnya. Nah, jadi ada pepatah begini, perusahaan boleh bangkrut, tapi pengusaha yang akan kaya raya. Dan itulah yang dilakukan oleh Yusuf Mansur selama ini. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.